Ada yang tahu akupuntur? Nggak tahu. Nah, dia tusuk-tusuk jarum. Dia jarumnya nih sekali pakai langsung dibuang. Jadi steril. Akupuntur ini ada medik dan tradisional. Kalau yang tradisional tadi tuh yang ngerjain sinse atau orang-orang di luaran. Tetapi kalau akupuntur medik itu merupakan cabang ilmu kedokteran berupa perangsangan titik tertentu di permukaan tubuh dengan berbagai modalitas. Jadi selain jarum, kita juga ada berbagai modalitas, berbagai alat-alat. Berlandaskan pada ilmu medik dan penelitian-penelitian yang ada. Tujuannya bisa untuk pencegahan, pengobatan, dan untuk pemeliharaan. Jadi bukan jarumnya yang ada obatnya, tetapi dengan penusukannya itu memiliki efek bisa merangsang saraf dengan lebih baik, meningkatkan hantaran listrik yang lebih baik, sehingga dia merangsang sinyal-sinyal di dalam tubuh untuk memperbaiki tubuh. Kalau akupuntur dia harus 2 kali seminggu. Nah, ini peran akupuntur sebagai terapi hipertensi itu buat apa sih gitu? Dia bisa menurunkan stres oksidatif yang ada di tubuh, menjaga tekanan di pembuluh darah, menurunkan ketahanan pembuluh darah dan radang, dan menurunkan aktivitas simpatis. Jadi sehingga tensinya bisa turun. Kenapa akupuntur bisa menurunkan tekanan darah? Jadi dengan penusukan titik akupuntur itu bisa membuat sinyal di tubuh berinteraksi dengan otak kita sehingga bisa mengontrol jantung dan paru-paru kita, dan ada di kaki. Jadi dari kepala, tangan, dan kaki, tapi sedikit sih, tidak banyak. Nah ini yang tidak boleh di akupuntur, yaitu ada infeksi berat, hemofili berat, shock, terus pasien tidak kooperatif. Ini maksudnya pasien tidak kooperatif, pasiennya sangat takut jarum, jadi teriak-teriak atau apa, itu bisa kita ganti dengan penggunaan laser. Terus ada area tumor yang besar. Kalau yang relatif, yang masih bisa dilakukan akupuntur, tapi dengan tindakan lain itu bisa kehamilan pada titik-titik tertentu. Hamil itu boleh kita akupuntur, tapi pada titik-titik tertentu itu tidak boleh. Yang memakai antikoagulan, pengencer darah, di sini rata-rata pakai pengencer ya. Dia boleh diakupuntur, tapi harus hati-hati gitu. Terus pada pasien diabetes, kita harus hati-hati, tapi dia bisa membantu menurunkan gula darah juga. Terus yang imunokompromis, dan kalau lagi epilepsi berat itu tidak boleh di elektroakupuntur. Terus pasien-pasien yang memakai pacemaker, alat pacu jantung, itu juga tidak boleh kita lakukan pakai alat listrik, tetapi boleh kita jarum. Kalau neuropati yang kakinya kebas-kebas, yang mati rasa, itu tidak boleh kita panaskan pakai yang moksa, yang pembakar. Tapi kalau yang lain boleh. Dan yang alergi benang atau alergi jarum. Jadi saya pernah dapat pasien tuh yang memang alergi pada jarum. Jadi ditusuk jarum dia bengkak-bengkak gitu. Jadi bisa. Nah untuk efek samping akupuntur ini sangat minimal, yaitu biasanya nyeri di tempat penusukan, tapi tidak semuanya. Terus bisa memar, bisa biru. Jadi kalau yang misalnya kulitnya gampang biru, misalnya ngambil darah aja biru, atau ketekan biru, atau yang suka dibilang dicubit setan tuh biru, padahal mungkin dia kebentur sesuatu, jadi pembuluh darahnya gampang pecah jadi biru. Nah itu biasanya tidak kita rangsang, tapi boleh ditusuk dan bisa menimbulkan rasa kantuk. Nah ini yang akupressure yang kita bisa ajarkan untuk ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah untuk membantu menurunkan tekanan darah. Jadi akupressure ini adalah teknik akupuntur dengan menggunakan penekanan pada titik akupuntur. Jadi bisa kita kerjakan sendiri, kita tekan-tekan sendiri pakai tangan kita. Itu bisa membantu mengobati keadaan suatu penyakit, tetapi dia harus rutin dikerjakan. Dia mengembalikan keseimbangan tubuh, dapat menggunakan jari atau alat bantu yang berujung tumpul.
Kadang kan ada yang dijual ya, yang ditekan-tekan gitu, itu bisa kita pakai. Nah, penekanannya hingga sepertiga kuku menjadi putih. Jadi kalau ibu tekan tuh sampai sepertiga kuku. Nah, ini yang putih. Kan ini kalau kita tekan ada kelihatan putihnya kan? Putihnya di bawah. Nah, sampai sepertiga itulah kekuatan tekanannya gitu. Nah, 2 sampai 3 kali sehari selama 30 sampai 1 menit per titik. Jadi ditekannya begini 30 detik di titik-titiknya. Nah, caranya cuci tangan dulu biar bersih. Dicari tempat yang tenang, terus tentukan titik akupuntur tadi. Nah, titiknya tadi nih ya. Bisa di kepala. Kepala ini di tengah. Jadi di tengah-tengah ini. Maaf ya Bu, izin ya. Di tengah sini. Ini bisa kita tekan-tekan 30 sampai 1 detik 3 kali sehari. 3 jari dari pergelangan tangan. Ini pergelangan 3 jari, tengahnya ya. Jadi bisa ini kita tekan sambil duduk-duduk aja nonton TV itu bisa kita tekan. 30 detik sampai 1 menit. Perbatasan ini. Kelingking, perbatasan pergelangan tangan di samping tendon yang pas ini ya. Jadi 3 titik ini udah cukup sih. Titik kepala, titik 3 jari di atas pergelangan tangan, sama di bawah kelingking di batas ini. Itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Ini 4 jari di bawah lutut, 1 jari ke samping. Jadi tekan di sini. Nah, di antara ibu jari dan telunjuk kaki di tengahnya. Kesimpulannya ya, ini akupuntur medik ini sebagai terapi tambahan pada tekanan darah. Akupuntur medik dapat mengoptimalkan terapi darah tinggi tanpa meninggalkan terapi utama. Misalnya kayak Bapak yang masih 160 dengan 3 obat, itu bisa dibantu dengan akupuntur. Dengan akupuntur rutin dia bisa membantu mengurangi penggunaan obat-obatan. Misalnya dari yang 3 obat itu bisa dibantu mengurangi 2. Nanti kalau rutin terus bisa dibantu mengurangi 1 gitu. Jadi bisa mengurangi efek samping yang terjadi juga. Jadi akupuntur medik itu membantu obat antihipertensi bekerja lebih baik dan mengurangi efek samping. Nah, akupuntur medik ini dilakukan oleh dokter spesialis akupuntur dan ada dokter umum yang kursus. Nah, saat ini di Pekanbaru dokter spesialis akupuntur itu baru 2 ya. Satu di RSUD Arifin Ahmad, saya sendiri, dan di Awal Bros. Terus acupressure yang tadi diajarkan itu bisa dikerjakan mandiri di rumah. Jadi sambil nonton TV atau lagi santai itu bisa ditekan. Nah, akupuntur dan acupressure ini aman, efektif dengan efek samping yang minimal. Oke, terima. Jadi dari 1 akupuntur itu ternyata banyak kan khasiatnya ya. Bahkan ada yang pasien dokter ya, ada yang dari 10 obat bisa turun jadi 8, 7.